Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Di hari yang baru ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan untuk menuntun dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh bersyukur buat kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Dan kami boleh melaksanakan segala kegiatan kami pada hari ini. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-28. Di mana kita mau belajar tentang kebangkitan Yesus. Memang kalau kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus sudah lewat Paskah. Namun yang menjadi dasar pemikiran kita bahwa kebangkitan Kristus itu mempunyai dampak. Dampaknya inilah yang perlu kita renungkan di pagi hari ini. Dan kita mau belajar di dalam Matius pasal 28, saya akan membacakan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing sefajar pada hari pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ya, di sini kita mau melihat satu kebenaran dan fakta yang perlu kita renungkan sejenak, bahwa di dalam kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang membuat kita sepatutnya bersukacita dan berbahagia, merupakan kabar baik, kabar yang diterima oleh orang percaya sepanjang masa. Melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 27 adalah hal yang sangat luar biasa, di mana kematian Yesus menunjukkan bahwa ternyata kematian Yesus bisa menebus dosa kita, dan kebangkitannya adalah hal yang luar biasa. Jadi dari kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Kristus tidak kalah dengan maut. Kristus menang atas maut dan menjadikan dasar dalam pemikiran kita bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan bagi kita secara pribadi. Di sini kita bisa melihat ada berita kebangkitan yang pertama kali disaksikan oleh Maria. Kalau kita lihat di sini ada Maria Magdalena adalah orang-orang yang pada waktu itu sekelompok perempuan yang memang terkadang kurang diperhatikan. Namun justru Tuhan memperhatikan dan memakai para wanita untuk menjadi sarana di dalam memberitakan kebangkitan Kristus. Di sini kita melihat bahwa mereka berdua adalah saksi dari kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat di sini, hal yang luar biasa yang perlu kita renungkan bahwa di saat mereka datang dalam keadaan putus asa, di dalam ketakutan, ternyata ada satu pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Pesan yang dikatakan oleh malaikat boleh menjadi satu pesan di dalam kehidupan kita pada saat hari ini. Dikatakan jangan takut. Ini adalah salah satu pesan yang perlu kita renungkan mendalam dalam kehidupan kita. Ketakutan dan merasa takut itu pasti kita alami semua. Bukan hanya dialami oleh para murid-murid Tuhan ataupun dari kedua perempuan Maria ini. Sebagaimana mereka mengalami ketakutan, kita pun juga mengalami ketakutan dalam situasi konteks yang berbeda. Namun ketakutannya itulah ketakutan yang sama yang kita alami pada saat hari ini. Karena itu kita diingatkan oleh firman Tuhan yang mengatakan janganlah takut. Firman Tuhan mengatakan janganlah takut ini adalah satu pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebanyak 355 kali kata jangan takut itu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap pagi kita bangun ada pesan jangan takut buat kita.
Pesan inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita, bahwa di dalam kita menghadapi ketakutan, ada pesan Tuhan, jangan takut. Kita tidak perlu takut terhadap apapun yang saat ini kita hadapi. Kita melihat bahwa janji Tuhan itu meneguhkan dan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Lalu di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihat, ia di tempat ia berbaring. Lalu ayat yang ke-7, dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Kata Yesus mendahului, kata ia mendahului kamu. Di sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Tuhan ternyata membawa dampak dalam kehidupan kita. Tuhan berjalan di depan kita. Ketika Tuhan mendahului, berarti Tuhan menaklukkan segala kuasa yang ada di dunia. Tuhan menaklukkan segala ketakutan yang ada di depan kita. Karena itu kita bisa percaya dan sungguh-sungguh bahwa Kristus tidak membiarkan kita hidup di dalam ketakutan. Karena Kristus sudah datang mendahului, dan di sini kita boleh bersyukur atas kebaikan Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita lihat Kristus membawa kabar baik, demikian juga Kristus dalam kehidupan kita selalu membawa kabar baik. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus mendahului di dalam sebuah perjalanan, berarti Tuhan di depan kita. Tuhan yang menyambut dan meneguhkan kita, sehingga menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi segala situasi yang ada yang saat ini kita hadapi. Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Kita patut bersyukur bahwa melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita diteguhkan, kita beroleh sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kebangkitan Kristus berdampak positif dalam kehidupan kita. Karena itu kita patut bersyukur memiliki Kristus dalam hidup kita, karena Ia mendahului di dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang saat kita hadapi, Kristus sudah ada di depan kita. Jadi kalau kita merenungkan sejenak, biarlah kita mau bersungguh-sungguh dan kita mau melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Karena kekhawatiran yang sedang melanda dunia saat ini jangan membuat kita takut, karena Kristus sudah mendahului hidup kita. Kristus sudah menyegarkan hati kita. Karena itu kita jangan takut, tetapi kita tentunya harus berbahagia, karena kita mengamini Kristus yang bangkit itu ada dalam hidup kita. Dan kita menjadi pribadi yang percaya, dan kita sungguh-sungguh senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membuat kita semakin percaya. Biarlah kita jangan takut dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini. Kita tidak perlu khawatir karena Kristus ada di depan kita. Biarlah Kristus dijadikan yang pertama dalam hidup kita, jadikan yang utama, sehingga kita boleh sungguh-sungguh menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Melalui kebangkitan Kristus di pagi hari ini, kami diingatkan kembali bahwa Kristus berjanji dalam hidup kami, bahwa kami tidak boleh takut karena Tuhan sudah mendahului di dalam setiap perjalanan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini mengalami pergumulan, mengalami persoalan. Biarlah kasih setia Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini bersama dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami, sehingga apapun yang kami lakukan pada hari ini untuk selalu berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.